Perkenalkan, nama saya adalah Saifah Naura dengan nomor NIM G1D1230048. Perkenalkan, nama saya Dara Espita Putri dengan NIM G1D1231180 dari kelas 1C. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Putri Rosanda dengan NIM G1D1230031 dari kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naswa Albana Kolisa dengan NIM G1D1230080. Saya dari kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elsya Amalia dengan NIM G1D1231113. Perkenalkan, nama saya Alvin Wicaksono dengan NIM G1D1230078. Perkenalkan, nama saya Lindi Oktaviani, NIM G1D1231007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maesa Ayu Putri Arman dengan NIM G1D1231190. Saya berasal dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktaviani, NIM G1D1231007 dari kelompok 1. Di sini saya perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Zakat berasal dari kata zakah, yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksud sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan pencuci dosa-dosa yang telah lalu. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak di dalam rukun Islam. Berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat muslim, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak berkekurangan. Dalam pandangan Islam, memberikan harta kepada orang lain untuk membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya berkali-kali lipat di akhirat. Seperti yang sudah dijelaskan berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus mengikuti beberapa syarat. Berikut adalah syarat umum untuk menunaikan zakat. 1. Harus Islam. Ketentuan ini telah menjadi ijma para ulama bahwa ibadah zakat tergolong sebagai upaya pembersihan bagi orang muslim. Hal ini merujuk pada perkataan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ini adalah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah atas orang-orang Islam. Orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki adalah orang muslim. Orang kafir tidak dikenakan zakat. Kedua, merdeka. Zakat tidak wajib atas budak walaupun mereka adalah budak mudabar, muamalak, dan mutakab. Hal ini berdasarkan pada kepemilikannya. Para mutakab memiliki kepemilikan yang lemah, sementara mudabar dan muamalaknya tidak mempunyai kepemilikan. Hal ini ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada zakat di dalam harta hamba sahaja sampai ia bebas. Ketiga, pemilikan yang sempurna. Kepemilikan sempurna adalah seorang memiliki harta secara penuh yang berada dalam kekuasaannya. Orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa bersangkutan hak orang lain. Tidak ada kewajiban zakat atas harta yang dimiliki secara sempurna, seperti harta yang diperoleh dari hutang, pinjaman, atau titipan. 4. Nisab. Nisab adalah jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok, rumah, pakaian, kendaraan. Kelima, dan perhiasan yang dikenakan telah melebihi batas minimal wajib zakat, yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nisab juga diartikan sebagai nama qatar dari harta yang wajib dizakati. Harta yang tidak mencapai 1 nisab tidak dikenakan wajib zakat. 5. Haul. Merajuk pada hadis yang diperkuat dengan syahid dari para 4 khalifah dan
sahabat yang lainnya bahwa harta yang belum mencakup haul 1 tahun tidak diwajibkan untuk dikenakan zakat. Maka dari itu, harta yang belum genap sampai haul tidak perlu dizakati. Syarat di atas adalah syarat zakat secara umum, bukan merujuk pada zakat fitrah. Hukum zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagaimana ketentuan dalam syariat agama. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156, orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Perintah untuk mengamalkan zakat juga dicantumkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 31, surat Al-Anbiya ayat 73. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikannya untuk memberi zakat akan mendapatkan dosa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 juga dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pengertian infak. Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunnah yang sesuai dengan kemampuannya, yakni infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus, infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1567. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari orang yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memiliki yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicikkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat tersebut diketahui bahwanya infak hanya berkait dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infak ada berbagai macam, ada yang wajib seperti zakat dan nazar, ada pula infak sunnah dan infak mubah, bahkan ada juga infak yang haram. Menurut definisi syariat bahwa hakikat infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal istilah nisab, seperti yang bisa mengeluarkan infak baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu, seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dari sinilah diketahui bahwa infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta. Kadar harta yang dimiliki ialah keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenisnya dan kadarnya ditentukan oleh syarat-syarat. Jadi, sifat infak itu lebih umum daripada zakat. Pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian suatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata. Melansir pada halaman kemenang. Sedekah secara istilah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharapkan kepada ridho Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia. Sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain juga dapat dikatakan sebagai sedekah. Sedekah adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada pemberian sesuatu kepada yang berhak dengan sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, dengan mengharapkan mendapatkan ridho dan pahala Allah. Istilah sedekah berasal dari kata Arab sedekah yang berarti kebenaran atau ketulusan. Menurut Baznaz, sedekah adalah kekayaan atau bukan kekayaan diberikan oleh orang perseorangan
atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan suatu perbuatan dicintai Allah SWT. Terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan sedekah berbeda dengan zakat dan infak. Zakat merupakan suatu bentuk pemberian wajib yang berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan infak adalah pemberian sukarela yang tidak dibatasi jumlah atau waktu tertentu. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak dibatasi waktu atau jumlah dan dapat diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Sedangkan sedekah bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain memberikan uang, makanan, atau barang lainnya, serta memberikan ilmu, keterampilan, atau senyuman. Sedekah merupakan salah satu cara untuk umat muslim mengekspresikan keimanannya, mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Hukum sedekah wajib. Sedekah hukumnya wajib apabila kita memenuhi atau melihat orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, misalnya fakir miskin yang kelaparan, maka wajib kita memberikan bantuan, karena jika tidak orang tersebut bisa sakit parah bahkan meninggal dunia. Dalam kondisi ini maka sedekah hukumnya menjadi wajib. Selain itu, jenis sedekah seperti zakat itu hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu. Kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sesuai ketentuan dalam syariat agama Islam. 2. Sunnah. Hukum asal sedekah adalah sunnah, yang mana apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, meskipun tidak maka tidak berdosa. Namun sebagai makhluk sosial, tentu kita harus berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan baik saat kelaparan maupun susah. 3. Makruh. Sedekah juga bisa menjadi makruh jika benda yang disedekahkan buruk, tidak bermanfaat, atau tidak dapat dimanfaatkan. 4. Haram. Bagaimana sedekah bisa haram? Yakni ketika harta atau benda yang disedekahkan tersebut digunakan untuk maksiat atau kejahatan. Jika harta yang disedekahkan berasal dari hasil pencurian, juga menyebabkan hukumnya jadi haram. Nah, itulah beberapa hukum sedekah yang harus diketahui oleh muslim. Sedangkan bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, maupun haram, tergantung situasi dan bagaimana kondisinya. Wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab wakaf, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yaitu mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Hukum wakaf. Daftar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran surat Al-Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam Undang-Undang Perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.